Beranjak pada acara ketiga, yaitu prakata panitia yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Ustaz Agus Salim. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pemangku asrama Al-Miftah Pondok Pesantren Misbahul Hidayah Kiai Haji Abdurrahman Soleh beserta keluarga, yang terhormat para asatid, para pengurus, yang terhormat calon pengurus asrama yang akan dilantik pada malam hari ini, dan santri-santriwan semuanya yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita diberi maunah untuk dapat menyelenggarakan pelantikan pengurus asrama Al-Miftah Pondok Pesantren Misbahul Hidayah untuk yang kedua kalinya, masa khidmat 2022-2023. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita akan mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Para asatid dan santriwan yang saya cintai, acara pada malam hari ini sebenarnya mau dikemas secara sederhana, cuma saya berharap ada nilai lebih dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita pengurus asrama itu dilantik di musola karena ada beberapa kondisi. Yang pertama karena hujan, yang kedua karena memang kurangnya persiapan. Kemarin kami koordinasi dengan asatid dan para pengurus junior untuk menyiapkan segala sesuatunya, termasuk ini budium ini. Saya minta ke saudara Nuryadi untuk membuat budium hanya sebatas kayu berdiri, kemudian ada triplek di atas, itu sudah cukup. Nanti atasnya kita tutup dengan sejadah. Maunya seperti itu, tapi tanpa disangka ternyata jadi seperti ini. Kreatif juga. Ya, benar kata pepatah bahwasanya buah itu tidak akan jatuh jauh dari batangnya. Pawamun geger tak kira buka bungkan aja. Jadi bakat-bakat turunan itu ada. Ya. Nah, dari abah nata. Termasuk banner ini sengaja kami tidak cantumkan masa jabatannya. Jadi masa khidmat 2022-2023 kami tidak cantumkan, dengan harapan mungkin masih bisa dipakai pada tahun depan. Pola tak rosak nih, menrosakin apa kebaik boleh. Itu ya. Calon pengurus asrama yang saya cintai, jika kemarin-kemarin saya biasa memanggil kalian anak, kacong, nah, cong, sekarang kami tidak akan memanggil panggilan itu lagi. Kalian adalah sahabat-sahabat kami. Kalian adalah mitra kerja kami.
di timun ngolok kari ngolok sahabat Badri, sahabat Faris. Ya, kalian sudah dewasa meskipun secara usia tidak dewasa, tapi kalian memang harus dipaksa untuk dewasa dalam mengelola sebuah organisasi. Calon pengurus asrama yang saya cintai, organisasi itu adalah kata dasarnya organ, adalah sebuah keanggotaan yang menjadi satu kesatuan yang mana antara satu dan yang lain saling membutuhkan. Organ tubuh kita ada tangan, mata, kaki, leher, dan lain sebagainya. Ini semuanya saling membutuhkan. Jadi tidak bisa kita berangkat sendiri-sendiri, mentang-mentang karena keamanan, pas tak usah koordinasi dengan yang lain. Tidak boleh. Semuanya harus diputuskan dengan bersama-sama. Itu namanya organisasi. Kalian yang dilantik pada hari ini harus bisa mempersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Untuk menjadi pemimpin masa depan. Makanya dari awal kalian sudah harus menjadi tauladan bagi santri-santri yang lain. Jika kemarin kalian melanggar, sahabat-sahabat melanggar, maka cukuplah diberi hukuman sama dengan santri yang lain. Tapi setelah ini jika kalian masih melanggar, sangat layak untuk diberi hukuman yang lebih parah, yang lebih berat. Kenapa? Karena pengurus itu harus bisa menjadi contoh untuk para santrinya. Ya. Dan itu harus dipersiapkan. Kami-kami yang senior ini muncan bahasa alus sepo-sepo. Kula, tatur, tatkul, taknitin. Pada suatu saat akan meninggalkan kalian. Pada suatu saat tidak akan fokus untuk mengayomi kalian. Tadur suatu saat akan sibuk dengan dakwah-dakwahnya. Tadur ini kan sungguh beda tipis kelas saben Gus Baha. Ya, cuma kalah jam terbang gitu. Ya. Taknitin suatu saat akan sibuk dengan kedinasannya. Mari PNS yang kadeti pengawas, bila bonti pengawas deki tak kira dan punya banyak waktu untuk aberingi nempian. Ya, tatkul kelak tatkul nikah berharap punya lembaga sendiri. Tatkul pola mencukup untuk nih sokaan bagi. Jadi semua ini akan meninggalkan kalian. Maka kalian harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di pondok ini. Jika kalian malam hari ini dilantik, suatu saat kalian yang akan melantik pengurus itu. Maka itu harus dipersiapkan. Paham? Paham? Nanti makin tak tahu, bawa matua makin ini. Matua. Kenapa seperti itu? Pesantren itu harus jalan sistem, bukan ketokohan. Maksud orang. Banyak pesantren beton berkiai, nah pesantren banyak. Bila kiainya sete, pesantren buyar. Itu tandanya pesantren itu sistemnya tidak jalan. Yang jalan hanya ketokohannya. Kenapa sekelas Nurul Jadid, sekelas Sidogiri, pengasuhnya sete, santren tak kunjek. Bak ngiding ambil Sidogiri. Kenawawi ki buru sete, santri banyak siambu, bener. Sobung. Karena si yang lagi bukan ketokohan, tapi sistem di pesantren itu sudah jalan. Di sini kita berusaha dari awal sistemnya kita bangun, bukan ketokohannya. Paki akan berganti kepemimpinan, setelah itu kita kepemimpinan pada putranya. Siapapun pemimpinnya, pesantren itu tetap kokoh berdiri di atas asasnya sendiri. Makanya sistem harus dibangun. Pengurus harus kuat, negu aturan. Memang negu aturan ini kepada negu ngerti kan. Nih, mulai teguh panas, menjocor rosak, panas ya. Karena pengurus nikah
canda bunah mun pengurus ongkuan mesti kebacin santre kenging kesenengin kiai mun pengurus ta ongkuan kesenengin santre kenging kebacin kiai itu. Jadi pondok itu sistem harus jalan. Siapapun pimpinan tidak akan goyah pesantren itu kalau sistemnya sudah jalan. Dan kita sebenarnya tidak perlu khawatir, kita cuma usaha. Karena selama pesantren itu kita dirikan karena Allah, kita yakin Allah yang akan menjaga pesantren itu sendiri. Ya. Seperti itu. Bagaimana cara berorganisasi? Organisasi itu harus adil. Harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Cinta boleh, tapi jangan berlebihan. Bambang cinta Tadur karena alim, misalnya. Silahkan cinta, tapi jangan berlebih. Tak usah pas bila Pleman kena cerita ke jompon. Pondok ni kasi alim kun Tadur. Mun Tadur sobung kon si alim. Misalnya, seborang Tadur. Kias di benih ngerosting bukan ya benih ngerosting misalnya itu tidak boleh kan, cukup biar cinta ke Tadur taruh dalam hati, tak usah diungkapkan ke halayak luar. Kenapa? Karena mesti ada kecemburuan, tak nidin mesti sakit hati. Iya kok bener tak alim, iya kayak benih Tadur ke tibi sing ngajar, yang lain akan cemburu, akan sakit hati apa enten gara-gara si lain sakit hati sering saya dodo ni kebun apa ya napa saya dodo hati bunyi apa ya ayang senior juga seperti itu. Tadur misalnya seolok Bambang meloloh berin apa Bambang meloloh sehingga apa karena pun Tadur sangat percaya dengan Bambang tanpa menghiraukan pengurus lain. Sehingga apapun yang dikatakan Bambang masuk ke Tadur, tapi begitu Rohid apa tak ke Tadur tak masuk sekali. Misalnya karena saking condongnya Tadur ke Bambang, itu juga tidak sehat. Akhirnya apa? Rohid bisa mulai ke Banyuwangi. Kenapa? Nyari minyak. Dari Tadur senang ke Rohid. Nah, itu cinta yang berlebihan itu bahaya memang seperti itu. Korban sudah satu. Tadur tak ada rumah secengakan minyan. Itu yang punya jalur nggak nikah. Lain Ben Faris. Mon Faris karena pun tak bisa mendapatkan perhatian Tadur, maka akan menyebarkan fitnah. Yo, aku baik kelompok di Faris. Bambang sih fitnah ke di masak. Tujuannya apa? Mak le Bambang tak dapat boleh Ben Tadur. Itu akan terjadi kelak kan? Sekarang memang tidak terjadi, tapi suatu saat itu akan terjadi saat kalian sudah punya kepentingan dengan pondok ini. Mun benar di kepentingan ke pondok ya itu akan terjadi. Amain syarat, amain fitnah akan terjadi suatu saat. Makanya jaga kebersamaan, komunikasi yang baik sesama pengurus. Ya, mun beda pengurus salah, rembuk bersama, tak mampu buruh konsultasi dengan senior kata Dur, kata Nidin, tak buruh konsultasi dengan mereka. Oke, paham? Nah, kemudian insya Allah pengurus asrama yang akan dilantik malam hari ini akan diikutkan diklat kepemimpinan selama 1 hari. Kami masih sedang koordinasi dengan pihak Nurul Jadid. Insya Allah kalau tidak ada perubahan tanggal 14 kemudian seareh akan diikutkan pelatihan trainer atau narasumbernya. Kita masih koordinasi dengan pondok pesantren Nurul Jadid, nyeraki orang yang sujud ahli untuk membangkitkan semangat kepemimpinan dalam organisasi. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.